Shalom. Pada pertemuan hari ini untuk mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 12 kita akan bahas materi tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi bangsa dan negara Republik Indonesia. Seperti yang kali lalu di pertemuan pertama Pak sudah sampaikan lewat kontrak belajar. Untuk membahas materi ini, Pak minta supaya kalian menyimaknya dengan baik, sehingga setiap materi yang akan Pak jelaskan ini bisa kalian pahami. Oke, kita mulai. Yang pertama kita lihat dulu tentang subbab A, upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Nah, untuk materi subbab A ini kita akan mempelajari tentang pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang kedua, pemberontakan yang berkaitan dengan kepentingan. Yang ketiga, pemberontakan yang berkaitan dengan pemerintahan. Yang tadi Pak sebutkan itu semuanya sudah terangkum dalam 7 poin yang ada. Yang pertama ada pemberontakan PKI atau Partai Komunis di Madiun. Yang kedua ada pemberontakan Darussalam Islam dan Tentara Islam Indonesia atau yang biasa dikenal dengan DITII. Yang ketiga itu pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Yang keempat, pemberontakan Andi Aziz. Yang kelima, pemberontakan RNS atau Republik Maluku Selatan. Yang keenam, pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta. Yang ketujuh atau yang terakhir, pemberontakan Gerakan 30 September PKI tahun 1965. Nah, dari 7 pokok materi yang ada, Pak akan mulai membahas mulai dari poin 1. Jadi silakan kalian yang sudah memegang buku paket yang ada, silakan kalian lihat materi berkaitan dengan PKI Madiun. Kita lanjut. Ya, yang pertama pemberontakan PKI atau Partai Komunis di Madiun. Pemberontakan ini berlangsung pada tanggal 18 September tahun 1948. Yang dipimpin oleh Musso ya. Nah, Musso itu adalah ini adalah orangnya. Tujuan dari pemberontakan ini untuk mengembangkan jalan baru yang sesuai dengan ajaran komunis. Jadi setelah Musso kembali dari Moskow, dia membawa aliran baru yang disebut dengan atau ideologi baru yang disebut dengan komunisme atau komunis. Pemberontakan ini kenapa dia ingin menerapkan ajaran atau ideologi komunis? Karena dia ingin menyelaraskan perjuangan komunisme yang ada di luar dari wilayah Republik Indonesia. Dia ingin samakan dengan perjuangan yang sudah dilakukan di dalam negeri untuk mempertahankan kemerdekaan. Pemberontakan ini juga selain dipelopori oleh Musso, dia juga dibantu oleh yang namanya Mr. Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin ini adalah seorang mantan Perdana Menteri Indonesia. Dia dikeluarkan karena satu alasan tertentu, itu kalian bisa lihat nanti di buku paket yang kalian sudah pegang. Kemudian untuk memberantas atau menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh Musso di Madiun pada tahun 48 itu, pemerintah mengadakan operasi yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono, dibantu oleh Divisi Siliwangi
pimpinan Kolonel Sadikin. Ya, jadi untuk menjamin keselamatan masyarakat atau bangsa yang berada di setiap wilayah itu, pemerintah Indonesia itu membentuk yang namanya, kalau di kalian masih ingat materi kelas 11 itu ada yang namanya sebelum lahirnya TNI kan ada yang namanya TKR, Tentara Keamanan Rakyat, ya, tapi belum disebut dengan Tentara Nasional Indonesia. Itu mereka bagi per divisi atau per wilayah. Nah, wilayah itu dikepalai oleh seorang kolonel untuk menjamin keselamatan seluruh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Pemberontakan ini berhasil ditumpas pada Desember 1948 dengan tertembaknya Musso dan tertangkapnya Amir Syarifuddin. Lalu pemberontakan ini berakhir. Tetapi masih ada anak buah dari Musso dan Amir Syarifuddin ini yang nanti melakukan aksinya lagi pada PKI atau yang kita sebut dengan peristiwa berdarah Gerakan 30 September tahun 1965. Tokoh yang paling tenar dalam peristiwa itu adalah DN Aidit. Nanti itu Pak akan sampaikan atau Pak akan bahas di slide selanjutnya. Jadi ini tentang pemberontakan PKI di Madiun. Ini adalah ilustrasi, coba kalian lihat. Yang kedua, pemberontakan Darussalam Islam atau Tentara Islam Indonesia. Nah, tujuan dari pemberontakan ini ingin mendirikan yang namanya Negara Islam Indonesia. Jadi mereka ingin mengubah falsafah atau dasar negara kita yang sekarang ini kita kenal dengan Pancasila itu diselaraskan atau diganti dengan yang namanya syariat Islam. Ya, kalau kalian ingat tentang Piagam Jakarta itu, ya, sebelum dirubah dalam sidang PPKI itu kan poin ke-1-nya itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi setiap warga negara itu wajib menjalankan syariat Islam. Nah, sehingga terjadi pemberontakan, ada perbedaan pendapat dalam sidang PPKI, sehingga sekarang dasar negara kita itu kita kenal dengan Pancasila dengan poin pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, yang berikut, pemberontakan Darussalam Islam dan Tentara Islam Indonesia ini juga terjadi di beberapa wilayah. Yang pertama kita lihat di Jawa Barat, itu dipimpin oleh Kartosuwiryo. Nah, Kartosuwiryo ini adalah ini orangnya. Kemudian yang berikut di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah. Ada juga di Kalimantan Selatan yang dipimpin langsung oleh Ibnu Hajar. Kemudian di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Musakar. Di Aceh dipimpin oleh Daud Beureu. Ya, jadi orang-orang ini adalah orang-orang anti Pancasila, ya, karena sudah jelas garisnya adalah ingin mendirikan negara Islam dengan dasar atau falsafahnya adalah syariat Islam. Pemberontakan Darussalam Islam dan Tentara Islam di Indonesia di Jawa Barat itu berhasil ditumpas lewat operasi Pagar Betis. Ya, apa itu operasi Pagar Betis? Operasi Pagar Betis itu adalah salah satu tindakan militer yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan cara mengepung secara gerilya. Jadi untuk menumpas gerakan ini tidak mereka menggunakan strategi itu tidak satu arah, tetapi dari seluruh arah. Artinya supaya orang-orang yang berada di balik dari pemberontakan ini semuanya bisa tertangkap dan dasar pemberontakannya itu atau tujuan pemberontakannya itu bisa ditumpas. Kemudian dalam operasi Pagar Betis itu juga Kartosuwiryo ini pada tanggal 14 Agustus tahun 1962 ia berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kemudian di Jawa Tengah
itu DI dan TI berhasil ditumpas lewat Operasi Merdeka Timur. Ya, jadi ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menumpas atau membubarkan gerakan-gerakan separatis. Ya, gerakan separatis itu hanya gerakan yang ingin menolak yang namanya ideologi Pancasila dan ingin membangun atau menumbuhkan suatu ideologi atau falsafah baru. Nah, itu yang terjadi di tahun 48 sampai tahun 65. Yang berikut di Kalimantan Selatan, DI dan TI berakhir pada 1959 dengan tertangkapnya Ibnu Hajar. Jadi dalam hal ini pemerintah Indonesia dalam menjalankan untuk menumpas pemberontakan DI dan TI ini, mereka fokus kepada pemimpinnya dulu. Kalau pemimpinnya sudah tertangkap dan sudah dieksekusi, pasti yang namanya bawahan atau anak buahnya itu pasti akan dengan sendirinya hilang. Tetapi tidak serta-merta hilang dalam waktu yang singkat. Contohnya nanti kita lihat di peristiwa G30 SPKI tahun 65. Kemudian yang berikut di Sulawesi Selatan, DI dan TI itu berhasil ditumpas dengan tertembaknya Kahar Musakar. Jadi Kahar Musakar ini langsung dieksekusi pada saat pemberontakan atau pertempuran terjadi. Di Aceh, pemberontakan DI dan TI berhasil diselesaikan dengan cara musyawarah. Nah, jadi dari pemberontakan yang terjadi di 5 wilayah berkaitan dengan Darussalam Islam dan Tentara Islam Indonesia itu hanya satu saja, yaitu di Aceh, yang berhasil diselesaikan dengan cara musyawarah. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan kalian baca di buku pegangan yang sudah kalian dapat. Kita lanjut. Yang berikut pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, pemberontakan ini berlangsung pada tahun 1950 yang dipimpin oleh Kapten Raymond Pierre Wensterling. Jadi tujuan dari pemberontakan ini adalah mempertahankan kedudukan negara Pasundan. Wensterling menggunakan pasukan KNIL yang menolak bergabung dengan tentara APRIS, yang Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Jadi dia tidak setuju ya kalau KNIL itu masuk atau bergabung dengan yang namanya Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. KNIL ini bukan hanya tentara KNIL ini bukan hanya tentara orang-orang bekas penjajah, tetapi yang di dalamnya juga ada gabungan, ya, gabungan orang-orang pribumi yang termasuk dalam anggota dari pasukan KNIL ini. Kemudian rencana APRA dalam menggulingkan pemerintahan RIS ternyata didalangi oleh Sultan Hamid II. Pemberontakan ini berakhir setelah Sultan Hamid II ditangkap pada 5 April tahun 1950. Dan Wensterling melarikan diri menuju ke Singapura. Jadi pemberontakan ini berhasil diketahui dalangnya adalah Sultan Hamid II karena dengan perbedaan pendapat itu. Jadi sampai di poin ketiga ini Pak mau sampaikan bahwa dari tahun 48 sampai 65 setelah Indonesia merdeka itu tidak serta-merta kita bebas dari yang namanya penjajah. Bung Karno kan pernah berkata bahwa perjuanganku mudah karena aku hanya mengusir penjajah, tetapi kelak perjuanganmu akan sulit karena kamu akan melawan bangsamu sendiri. Pak kira pesan itu sangat dalam maknanya karena memang itu terjadi. Ketika teks proklamasi dibacakan, itu setelahnya itu langsung ada pergolakan dari berbagai pihak, entah itu dari pihak luar negeri, diintervensi karena mereka tidak setuju dengan yang namanya lahirnya sebuah negara baru, kemudian di dalam negeri karena perbedaan pendapat, karena dasarnya adalah ideologi atau falsafah, dasar apa yang akan kita pakai untuk sebuah negara baru yang kita sebut saat ini adalah Republik Indonesia itu. Jadi kalau kalian belajar dari bab 1 ini, berarti kalian bisa berpikir
bagaimana upaya, bagaimana strategi, pola pikir, tindakan yang dilakukan oleh para pendahulu atau para pendiri bangsa ini. Kita lanjut ya. Yang keempat, pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Andi Aziz yang merupakan mantan ajudan Presiden negara Indonesia Timur. Tujuan dari pemberontakan adalah ingin mempertahankan status negara Indonesia Timur dan menolak pengiriman pasukan APRIS ke Sulawesi Selatan sebelum anggota KNIL dimasukkan terlebih dahulu ke dalam APRIS. Kejadian ini berlangsung pada 15 April 1950. Jadi perlu diketahui bahwa ketika Belanda berkuasa di Indonesia, dia membentuk yang namanya negara boneka. Nah, negara boneka itu dalam hal ini bukan negara yang diisi oleh boneka, tetapi yang dimaksud dengan negara boneka itu adalah provinsi-provinsi yang sekarang sebagian besar itu menjadi provinsi sekarang, itu dulunya dibentuk sebagai satu negara bagian, karena kita dulu bentuknya adalah Republik Indonesia Serikat. Artinya di satu negara besar itu masih ada negara-negara kecil di dalamnya. Nah, itu yang ditolak oleh Kapten Andi Aziz karena dia tidak mau untuk negara Indonesia bagian timur, khususnya Sulawesi Selatan masuk ke yang namanya APRIS sebelum tentara KNIL. Ya, dia mau supaya KNIL itu dimasukkan dulu karena di dalam KNIL itu bukan hanya tentara-tentara dari orang-orang yang menjajah kita, tapi orang-orang pribumi juga banyak. Nah, dia menuntut yang namanya supaya sebelum KNIL dimasukkan ke dalam yang namanya APRIS, KNIL juga harus terlebih dahulu. Dia memprotes hal itu sehingga terjadi yang namanya pemberontakan. Kemudian pemerintah mengadakan operasi militer di bawah pimpinan Alexander Hervet Kawilarang untuk menyelesaikan pemberontakan Andi Aziz. Kapten Andi Aziz menyerahkan diri, namun pertempuran terjadi di Makassar antara anggota KNIL dan pasukan Siliwangi. Jadi kalau mau dilihat dari pemberontakan Andi Aziz ini memang dia menuntut, salah satu poinnya adalah dia menuntut supaya keadilan itu bisa ada. Salah satunya lewat apa? Dia bilang KNIL dulu dimasukkan sebelum kami Indonesia bagian timur. Nah, tapi karena perbedaan pendapat dan lain sebagainya sehingga itu disebut sebagai sebuah pemberontakan. Kemudian yang terakhir, pemberontakan Andi Aziz secara resmi berhasil ditumpas dengan perjanjian antara Kawilarang yang tadi Pak San jelaskan, Alexander tadi, dengan pihak Belanda. Sementara itu Andi Aziz dijatuhi hukuman 14 tahun penjara pada tanggal 8 April 1951. Jadi ini adalah beberapa pemberontakan setelah kemerdekaan, setelah kita merdeka ya. Kita lanjut, poin yang kelima, pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Dr. Soumokil. Beliau berhasil menghasut tentara bekas KNIL dan KL untuk melepaskan diri dari pengaruh Republik Indonesia. Bekas Jaksa Agung NIT ini memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950. Kemudian Alexander Kawilarang ditunjuk sebagai pemimpin penumpas pemberontakan ini, dan pada tahun 63 Soumokil berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Sekali lagi, pergolakan ini yang tadi Pak sampaikan di awal, pemberontakan atau pergolakan berkaitan dengan ideologi, ada juga kepentingan, dan juga ada yang namanya pemerintah. Jadi ketiganya berurutan. Ideologi berkaitan dengan dasar atau falsafah, kemudian kepentingan itu berkaitan dengan ajaran yang diterima dan ingin diterapkan tanpa melihat sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat setempat atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah intervensi dari pemerintah, ingin menyatukan yang namanya 17.000 pulau itu menjadi sebuah negara merdeka yang diakui secara de facto dan de jure, yang lahir sebagai sebuah negara baru yang disebut dengan
Republik Indonesia. Kita lanjut. Yang keenam, pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta Alam. Yang menjadi latar belakangnya adalah ketidakpuasan masyarakat daerah terhadap pemerintah pusat yang menganggap pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Nah, jadi yang menjadi latar belakangnya itu karena ada rasa ketidakpuasan atau yang kita sebut dalam bahasa sejarah itu disebut dengan emosi tidak percaya. Rasa tidak percaya lagi masyarakat kepada pemimpinnya. Karena pembangunan itu hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Memang kita lihat dari masa ke masa itu, dari awal kemerdekaan sampai saat ini, baru saya kira kita bisa analisis ya berkaitan dengan peristiwa kontemporer bahwa pembangunan itu benarkah sudah menyeluruh atau belum. Itu kita bisa analisis sendiri dan kalian silakan membuat kesimpulannya. Yang kedua, pembentukan Dewan Daerah pada 1956. Para Dewan Daerah membentuk suatu kabinet dengan Syarifuddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri pada tahun 1958. Untuk menumpas gerakan ini, pemerintah melakukan perundingan dan operasi militer seperti Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, dan Operasi Sabta Marga. Akhirnya pemberontakan ini dapat ditumpas pada tahun 1961. Nah, untuk materi yang ini, Operasi Tegas itu seperti apa, Operasi 17 Agustus dan Sabta Marga itu yang bagaimana, silakan kalian baca dalam buku pengambilan. Jika mengalami kesulitan, silakan komunikasi lewat Google Classroom. Dan lanjut yang terakhir, pemberontakan gerakan 30 September tahun 1965. Nah, apa saja yang menjadi latar belakang dari peristiwa berdarah yang terjadi pada 30 September tahun 65 yang kebanyakan sampai saat ini belum diketahui secara pasti siapa aktor atau dalang dibalik dari peristiwa tersebut. Yang pertama, latar belakang terjadinya peristiwa. Adanya isu Dewan Jenderal di tubuh TNI Angkatan Darat yang bertujuan melakukan kudeta terhadap pemerintah Soekarno. Perlu diketahui bahwa ini terjadi yang namanya pembiusan kesadaran, ya, atau yang disebut dengan hegemoni. Jadi mengandalkan satu kekuatan untuk membius semua orang untuk bisa mencapai tujuan tertentu. Karena orang itu memiliki power yang sangat kuat. Munculnya isu Dewan Jenderal itu sebenarnya tidak real ya, seperti apa yang dijelaskan. Karena para petinggi atau jenderal yang ada di Angkatan Darat itu mereka tidak ingin sekali atau tidak memiliki niat untuk mengkudeta atau mengambil alih tongkat kepemimpinan dari yang namanya Soekarno. Memang peristiwa itu terjadi ketika isu ini berkembang di kalangan militer ketika kondisi Bung Karno sedang sakit dan dia dirawat ya. Jadi Bung Karno pernah berkata, jika aku tidak bisa selesaikan masa jabatan ini, maka Yani atau Ahmad Yani siap untuk menjadi presiden kedua. Karena dalam staf MPR itu Soekarno dinobatkan sebagai presiden seumur hidup. Jadi kalau merujuk pada hal itu, maka setelah dia bisa menunjuk atau mendelegasikan tugasnya kepada orang yang dianggap mampu kalau merujuk pada staf MPR itu. Nah, isu itu yang kemudian berkembang, lalu yang tadi merupakan kelanjutan yang sebelumnya PKI tahun 48 itu, DNAID dan teman-temannya mulai mengembangkan isu itu karena mereka juga tergabung dalam yang namanya Partai Komunis Indonesia. Mengembangkan isu itu kemudian mulai memanfaatkan kekuatan yang mereka punya, channel yang mereka punya untuk bagaimana caranya sehingga dari Dewan Jenderal itu tidak boleh ada
salah satu dari mereka yang menggantikan yang namanya Presiden Soekarno. Hal tersebut dibantah oleh Letjen Ahmad Yani. PKI terus menghembuskan fitnah dan dengan menyebutkan adanya dokumen Girslit mengenai local army friend untuk melakukan makar terhadap pemerintahan. Jadi PKI ini dia menyebarkan yang namanya hoax ya, kalau kita mau kaitkan. Jadi dia menyebarkan isu yang tidak benar kalau sudah ada dokumen yang dibuat oleh Soekarno kepada yang namanya Angkatan Darat untuk setelahnya bisa mengambil tindakan yang dianggap perlu. Namun PKI memandang perlu adanya sebuah gerakan untuk mendahului Dewan Jenderal dengan melakukan aksi penculikan terhadap 7 Jenderal TNI Angkatan Darat. Aksi ini dipimpin langsung oleh Letkol Untung. Nah, ini adalah korban-korban dari gerakan 30 September ya. Jenderal Besar Ahmad Yani menjadi salah satu korbannya. Kemudian diikuti dengan petinggi-petinggi, tidak semuanya jenderal, ada yang letjen, ada juga yang pengawal seperti Andea ini yang akhirnya dia terbunuh dan Nasution berhasil lolos dari penculikan tersebut. Jadi ini berkaitan dengan yang namanya pemerintahan ya. Poin ke-7 ini berkaitan dengan pergolakan pemerintahan untuk mengkudeta atau mengambil alih kepemimpinan. Nah, Pak rasa sampai di sini untuk pertemuan hari ini tentang integrasi dan disintegrasi bangsa dengan subtopik pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, dan pergolakan yang berkaitan dengan pemerintahan. Untuk selanjutnya Pak akan kasih latihan soal. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan berkaitan dengan materi yang tadi sudah Pak jelaskan. Yang pertama, sebutkan peristiwa pemberontakan yang dilatar belakangi karena ingin mempertahankan negara Federasi Indonesia Serikat. Yang kedua, dan seterusnya sampai poin 5. Tugas ini silakan kalian kerjakan. Pak minta supaya tugas ini dikirim ke Google Classroom sesuai dengan kode kelas yang sudah Pak bagikan lewat wali kelasnya. Jika mengalami kesulitan, silakan berkomunikasi dengan Pak lewat Classroom ataupun lewat WA. Sekian dan terima kasih. Shalom, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.